Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyyina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, Alhamdulillah, mengawali jumpa kita di subuh ini, kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sampai detik ini. Jadi adab dalam syukur itu diajarkan oleh Al-Quran secara total, dan minimal 17 kali sehari kita diajari bersyukur kepada Allah. Totalitas itu digambarkan dalam 2 huruf saja. Ada al, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, al di situ dalam rumus bahasa Arab itu disebutnya istighraq namanya. Istighraq itu sesuatu yang sifatnya komprehensif, menyeluruh, total. Jadi Allah mengajarkan pada kita kalau mau bersyukur itu sifatnya total, jangan setengah-setengah. Saat dapat jabatan syukur, saat dimutasi hilang syukurnya. Padahal di balik hikmah mutasi itu boleh jadi ada pesan-pesan kebaikan dan maslahat untuk kita yang belum kita tahu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Demikian Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi ada yang tidak ideal, yang tidak kita sukai. Di balik itu ada hikmah kebaikan yang telah Allah siapkan yang belum kita tahu. Waktu dapat proyek, syukur. Waktu gagal tender, hilang syukurnya. Padahal boleh jadi Allah palingkan dari apa yang belum kita lihat madaratnya kepada sesuatu yang baik yang belum tampak kebaikannya. Nah, jadi kalau menghadirkan syukur itu gambaran Al-Qur'annya total, dari ujung kepala sampai ujung kaki syukuri, karena banyak nikmat yang kadang belum kita rasakan, atau bahkan yang dirasakan itu syukurnya. Nikmatnya sudah terasa, karena belum diketahui, belum kerasa syukurnya itu. Nah, itu didorong dulu oleh diri kita supaya optimal syukurnya. Ini bagian pertama. Nah, itu yang dimaksud nanti penegasan Allah dalam satu ayat yang tegas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Lihat rumusnya. Awas, ini dalam sekali kajiannya ya. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, aku pasti akan tambahkan nikmatku. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Ya, nah seringkali sebagian orang memahaminya syukurnya itu parsial sifatnya, sebagian-sebagian. Ya. Dapat makanan, syukur berbagi. Lahir anak, syukur akikahan, gitu ya. Bagus. Tidak ada masalah, bagus. Tapi kalau kita bisa total, semua nikmat itu disyukuri, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari apa yang kita dapatkan selama berkehidupan, itu tambahannya banyak nanti. Ya, la azidannakum, itu poinnya. Jadi ini bagian pertama yang kita ingin buka, karena bulan ini bulan penuh syukur. Sekarang sudah masuk tanggal 28 di bulan Rajab 1445 Hijrah. Nah, Rajab ini itu namanya, nama lainnya bulan ta'zim namanya. At-ta'zim, bulan kehormatan, bulan keagungan, bulan evaluasi. Bulan kehormatan, bulan keagungan, bulan evaluasi. Jadi kalau kita di bulan ini mampu mengevaluasi diri sehingga mengembalikan keadaan kita terhormat di hadapan Allah, itu nanti naik derajat kita di hadapan Allah, muncul ta'zimnya, diagungkan, diangkat derajatnya. Salah satu cara untuk mengangkat derajat itu, salah satunya evaluasi diri. Itu poinnya. Nanti totalitas dalam pelajaran itu ditemukan dalam fikih sholat nantinya. Itulah sebabnya esensi atau hal terpenting dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terletak pada sholatnya. Kalau yang lainnya itu tambahan mu'jizatnya saja. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan menunjukkan sifat mu'jizat yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, untuk menegaskan yang ini Rasul. Selain Rasul nggak bisa begitu. Bisa nggak bolak-balik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya cukup jauh, ya, dengan melakukan perjalanan yang kompleks.
banyak perjalanannya. Bukan cuma jalan. Kalau jalan ya pakai pesawat kecepatan tertentu bolak-balik selesai, bisa bolak-balik. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini dengan teknologi di masa itu yang tidak ditemukan, ya kan? Yang kedua dengan agenda yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di Masjidil Aqsa tuh ngapain gitu kan? Kemudian naik ke langit, ya, dipertunjukkan oleh Allah kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, itu poinnya. Ya, linuriyahu min ayatina, Quran surah 17 ayat 1. Jadi kami tunjukkan, kata Allah, keagungan kekuasaan yang belum tampak di kalangan manusia. Yang biasa kelihatan kan di alam manusia saja, di bumi kan, langit belum tahu kan. Nah, karena ini nabi, ini rasul, bukan manusia biasa, ditunjukkanlah kuasa Allah di semua alam. Jadi bumi nampak, langit nampak. Ya, itu penegasan mukjizat. Tapi intisarinya bukan pada perjalanannya, intisarinya pada hasil yang didapatkan dari perjalanan itu. Itulah sholat. Dan sholat itu menariknya bukan hanya untuk nabi. Ini poin pentingnya itu. Sholat itu bukan hanya untuk nabi, tapi semua ajaran tentang sholat, dari mulai waktunya, penamaan waktunya, sampai dengan penunaiannya, dari takbir sampai dengan salam, ternyata disitulah esensi kehidupan kita. Semua solusi hidup kita ada di situ. Ya, semua solusi hidup kita. Jadi ternyata itu dari bacaan sampai gerakan semua ada maknanya, ada artinya. Termasuk namanya, kenapa subuh, kenapa zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Saya pernah riset kecil-kecilan dan didalami dari segi pendalaman kebahasaan. Itu ditemukan sesuatu yang sangat luar biasa dari namanya saja. Misal begini, ini sekarang subuh ya, nama sholatnya dua, subuh dan fajar. Masuk siang, nama sholatnya apa? Zuhur kan? Padahal siang itu dalam bahasa Arab, itu bahasa Arabnya nahar. Naharu kasa'id, selamat siang. Nggak ada zuhuru kasa'id. Waktunya siang, kenapa sholatnya bukan sholat siang? Sholatnya sholat zuhur. Kalau sore apa? Nah, itu sholatnya. Tapi sore itu dalam bahasa Arab disebutnya masa. Masa al-khair, selamat sore. Tapi waktu sholatnya bukan sholat masa, sholat asar. Maghrib, kemudian isya kan? Isya itu sholat apa? Di waktu malam ya, malam. Malam itu lail, bahasa Arabnya. Lail itu malam. Tapi kenapa sholatnya sholat isya? Nah, itu ada artinya, ada maknanya. Itu belum masuk ke penunaiannya. Jadi dari penunaian itu dari mulai takbir sampai dengan salam. Saya kembalikan dulu oleh-oleh terpenting yang dibawa Nabi dalam Isra Mi'raj, yang kita sering ingat-ingat, dalam bahasa Indonesia diperingati, diingat-ingat. Ingat itu supaya sadar, supaya paham tentang pentingnya yang diingat, dihadirkan ingatan itu, kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan, kalau kenangan itu disyukuri. Ya kan? Ingat gak kita pernah ketemu kemarin? Wah, ingat tuh. Ternyata memori itu memori keindahan kan, saling ngobrol, senang kan, disyukuri kan? Ya, ingat gak yang saya perintahkan kemarin? Begitu ingat, siap laksanakan, kan? Ingat gak yang saya katakan kemarin? Dilarang, oh jangan lakukan lagi. Ya, mengingat tuh begitu. Jadi memperingati itu mengingat momentumnya, bukan sekedar kita ya datang, duduk, makan-makan, tertawa, pulang. Memperingati itu mengambil forumnya, ya, menjadikan forum itu, menjadikan momen itu untuk mengenang dan apa yang harus dilakukan dalam kenangan itu. Ya, memperingati perjuangan kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana kita memperingati, mengingat momen kemerdekaan itu diraih dengan apa? Sehingga kita bisa mengekspresikan syukur kita lewat kenangan itu. Memperingati Isra Mi'raj artinya mengingat peristiwa Isra Mi'raj itu, apa saja yang penting dari peristiwa itu untuk kita hadirkan di masa kini. Nah, sifat penghadiran itulah yang menjadikan kita mengevaluasi lagi. Selama ini benar nggak ya melakukan apa yang Allah hadiahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Baik. Nah, sekarang kita coba jabarkan 3 poin saja di sini. 1, kenapa harus sholat? Ya. Kedua, apa manfaatnya sholat? Ketiga, bagaimana cara sholat yang benar? Oke?
Satu, kenapa harus salat? Ini langsung dijawab sendiri oleh Allah dalam Al-Quran di surah yang kedua, Al-Baqarah, di ayat ke-45 sampai 46. Nanti kalau belum yakin, dibalik keimanan kita oleh Allah, ditanya, iman nggak, yakin nggak? Disebutkan lagi imannya, ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 153. Yuk kita percepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika engkau merasakan, mendapati kesulitan dalam hidup, ya, pemirsa dimanapun anda berada, kita saat ini sedang berada di Pesantren Mira, suasana di dalam masjid. Alhamdulillah alamnya masih diberikan oleh Allah suasana yang nyaman. Jadi kalau dengar suara burung, ya, kemudian suara jangkrik, ya ini memang sangat natural. Plus suara anak-anak memang. Itu ya. Coba izin pintunya ditutup dulu, ya, karena nanti yang dari luar tanya-tanya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau mengalami, merasakan satu kesulitan dalam hidup, ya, maka terima dulu itu sebagai ujian. Terima dengan sabar. Karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Itu satu dulu. Dua, nanti dijawab di Al-Baqarah itu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak ada orang diuji kecuali, ini poinnya, sesuai dengan maslahat dan kadar kemampuannya. Jadi Allah jabarkan sifat ujian itu sesuai dengan maslahat kita. Maslahat itu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari itu, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misal kita ingin jadi apa nih, ya, sifat hidup itu kalau ingin mendapatkan sesuatu pasti melewati ujian. Anak kecil mau sekolah, ingin pintar, SD ada ujian nggak? Ada. Mau ke SMP ada ujian nggak? Ada. Jadi standar itu kalau kita menginginkan sesuatu pasti diuji. Mobil itu bagaimana kelihatan kuatnya? Diuji kan? Tabrakin dulu, baru kemudian jadi sesuatu. Di semua sifat kehidupan itu kalau ingin mendapatkan kualitas pasti diuji. Nah, ujian itu bentuknya masalah. Itu poinnya. Jadi kalau kita sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan ujian, ini pokok pentingnya, artinya ujian itu Allah hadirkan kepada kita, satu, untuk membuat kehidupan kita lebih berkualitas, dua, untuk mewujudkan apa yang selama ini kita harapkan. Jadi kita berdoa apa, dikirimlah oleh Allah ujian untuk mengabulkan doa itu supaya kita kuat menggapainya. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat. Ya Allah, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen hafal Quran. Mungkin nggak begitu berdoa langsung hafal? Tidak kan? Pasti menghafal dulu kan? Dalam menghafal itu ada ngantuk, ada malas, ada waktu, ya, ada capek, ada lelah. Itulah ujian. Sebab kalau tidak ada itu, tidak ada kesungguhan. Kalau Allah tidak menciptakan malas, tidak ada giat, rajin. Itu nggak ada. Kalau Allah tidak menciptakan masalah, nggak ada sabar. Ibu mungkin nggak tiba-tiba bilang sama suaminya, sabar ya mas ya, tapi nggak ada apa-apa. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi ujian itu diciptakan sebetulnya untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Cuman kadang-kadang kitanya nggak sadar. Waktu minta itu Allah jawab. Untuk menguatkan keadaan kita dikasih ujian supaya lebih serius. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Ya, ketika Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda duga mudah sekali menggapai kesuksesan yang diharapkan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga di akhirat. Karena jannah itu asalnya kesuksesan yang belum tampak. Ya, kesuksesan puncak kita di akhirat disebut dengan jannah karena belum tampak sekarang. Surganya belum tampak, karena itu disebut dengan jannah. Nah, apa yang kita inginkan itu kan belum kita lihat, ya kan? Saya pengen punya mobil baru,
saya nggak perlu sebut ya namanya supaya tidak endorse gitu ya. Ini kan live nih. Saya pengen punya mobil baru. Mobilnya sudah ada belum? Belum, karena belum tampak disebut jannah. Ya, kata Allah tuh begini, nggak mungkin kamu dapat mobil itu ujuk-ujuk langsung datang. Ujuk-ujuk bahasa Rusia tuh apa? Tiba-tiba dia. Tiba-tiba ya Allah pengen mobil, datang, nggak mungkin. Ya. Dulu orang Arab yang paling kaya itu bukan yang punya unta banyak. Itu biasa. Bukan yang punya kambing banyak, itu biasa. Kalau dia punya kebun, bisa ngalirin air, ada oasenya, ya, ada kebunnya rindang, itu baru orang kaya. Karena itu setiap orang Arab tuh selalu berharap saya punya kebun, ya, kebun. Di padang pasir ada kebunnya gimana gitu? Belum tampak kan? Maka dari itu ketika mereka punya kebun, itu orang kaya betulan. Jadi tandanya orang Arab dulu sampai sekarang, bahkan kalau ingin lihat orang terkaya itu yang punya kebun tuh. Karena itu dalam bahasa Arab, jannah itu sering diasosiasikan, digambarkan sebagai kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata ke Indonesia yang punya kebun belum tentu kaya. Ya kan? Nah, jadi jannah itu kalau kita tarik, makanya kenapa kita ngaji salah satunya selain Yasin surat Al-Kahf setiap Jumat. Yasin malamnya, Al-Kahf paginya. Di surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah untuk dipelajari. Di antara yang 4 itu terjadilah dialog 2 sahabat. Sahabat yang kaya dengan sahabat yang biasa. Sahabat yang kaya itu bangga dengan kekayaannya, disebutkan jannah di situ. Ya, sebutkan apa? Jannah. Jadi jannah itu tidak harus selalu dipahami dengan surga. Surga itu disebut jannah, kesuksesan tertinggi, puncak yang belum kita raih karena belum tampak. Jadi kalau kita mengharap di kedudukan, saya pengen pangkat naik, pangkatnya belum ada tuh sekarang. Bintangnya masih di langit, belum turun nih. Pengen kedudukan kan belum tampak kan? Nah, itu jannahnya. Saya pengen sukses usaha tuh, ngitung-ngitung. Tapi kan hitungannya angka, wujudnya belum ada. Itu jannahnya. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah sekali mendapatkan kesuksesan yang Anda harapkan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Anda belum melewati ujian-ujian yang Allah siapkan untuk mendapatkan itu, yang harus dilalui dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, jadi kesuksesan itu tangganya adalah tangga persoalan. Gitu. Yang menemukan lampu siapa tuh? Ya, Thomas Alva Edison kan? Berapa kali percobaannya sampai jadi lampu? Sampai seterang ini tuh. Kalau nggak ada lampunya kelihatan gantengnya tuh. Hah? Berapa kali percobaannya? Tuh. Semua orang tuh melewati fase-fase itu. Nggak mungkin tiba-tiba ada di posisi kesuksesan tanpa melalui tangga-tangga ujian. Nah, ujian itu bentuknya masalah. Jadi yang mau saya sampaikan tuh begini, tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Itu. Quran surah 2 ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup pasti akan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Wath thamarat, ya. Ada yang pasang tender usaha, tiba-tiba berhasil tapi diambil orang. Kedudukan diserobot orang, harta diambil orang. Manen sudah mau jadi, durennya sudah siap-siap, besoknya malamnya udah hilang. Nah, itu gambar ujian itu. Wabasyiris sabirin. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu orang yang tahu, yang paham ketika melalui ujian itu, oh ini Allah sudah siapkan. Itu untuk saya. Jadi standarnya begini, kalau sedang ada masalah harusnya seneng. Karena apa yang kita minta sedang dipercepat pengabulannya. Saya kan minta sesuatu, jalannya mesti lewat ujian. Kan nggak mungkin tiba di sini kalau nggak lewat jalan. Ya, kadang-kadang mulus, begitu mau belok kan, lubangnya banyak kan? Gejlagat lu gitu kan? Ya kan? Baru nyampe ke sini kan? Tapi kalau sudah nyampe enak kan? Gitu. Nah, itulah hidup. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana cara mengondisikan hati kita sadar supaya saat muncul ujian itu kita merasakan kesadaran bahwa oh ini jalan sukses saya.
Allah kirimkan buat saya, bukan buat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lihat-lihat, masalah tiap orang kan beda-beda ya. Tapi intinya sama kan masalah? Huh? Intinya kepikiran juga kan? Ya kan? Ya, kalau masalah kan nomor 4 ya. Ya kan? Kan berpikir itu ada 4. Ada berpikir, sedikit berpikir, tidak berpikir, pikiranun. Gimana? Masalah itu kan pikiranun kan? Yang dipikirkan kan? Ya, semuanya sama, intinya berpikir. Di perusahaan yang besar, yang kecil berpikir. Ya. Yang sedang ujian berpikir. Kadang-kadang sama-sama pusing, pusingnya sama, tapi bentuk ujiannya beda-beda. Yang paling menarik itu, ujiannya beda sesuai kadar kita. Nggak mungkin level direktur diuji dengan level pegawai bawah misalnya. Itu mustahil. Tapi sama-sama pusing juga. Ya, pegawai belum gajian pusing, direktur proyek belum lancar pusing. Pusingnya kan sama kan? Tapi wujud ujiannya beda karena sesuai dengan maslahat kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Supaya saat diterima itu ada ketentraman dalam jiwa. Dan ketentraman itu melahirkan kesadaran. Oh, ini kan yang saya minta. Nggak mungkin ujian ini tiba-tiba muncul di hadapan saya kalau saya nggak pernah berdoa. Coba siapa yang pengen kaya pernah berdoa minta sukses? Terus Allah kasih jalannya. Nih, lewatin dulu ini. Yang paling aneh kan begini, minta begitu dikabul marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan mana tadi doa gitu. Kan kamu yang minta tadi. Kenapa ketika dikasih bilang kenapa harus saya ya Allah? Ini kan aneh sebetulnya. Ya? Jelas ya? Nah, supaya menghadirkan suasana itu, solusinya apa? Itulah hadiah Isra Mi'raj. Makanya perjalanan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu melalui persoalan-persoalan dulu. Supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus. Tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah. Lalu berharap di Taif itu ada pelindung. Karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya? Gambaran kotanya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka. Anak angkat beliau terluka juga, Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Ya Muhammad ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu minta kepada Allah supaya kami ini diperkenankan mengangkat 2 bukit untuk menghimpit orang-orang yang telah melukaimu ini. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan, karena mereka melakukan itu kepadaku karena belum tahu saja tentang aku. Bukan karena benci. Karena belum tahu. Kalau orang belum tahu, dia apakan? Diberitahu, bukan dimarahi. Bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencela itu karena belum tahu. Nah, kalau kita tidak merasa harus dicela, ya, dan tidak merasa celaan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya? Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Aw kama qala ilahi ila man takiluni a ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radin ma lam taghdab alayya wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas di sini dan dilempari oleh orang-orang di sini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini dan aku akan disakiti lagi? Aku ridha dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh dan aku akan disakiti lagi? Dari situlah turun undangan Isra dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung sampai dengan ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Turunlah peristiwa Isra Mi'raj. Undangan itu turun. Asalnya dari situ.
Jadi ketika kita itu sadar bahwa semua apa yang kita alami ini ujian dari Allah untuk membantu kita meningkatkan kualitas hidup, mengabulkan doa kita, disitulah anugerah akan turun. Tapi kalau kita banyak mengeluh, capek. Ya, ini saya kasih gambaran gini. Ibu tahu cacing nggak? Cacing tahu ya? Mas tahu cacing ya? Pak, cacing itu kalau saya punya wajan tuh buat gorengan, panasin. Cacingnya dikesituin tuh. Ya. Kalau belum panas kan dia diam ya. Kalau udah dipanasin dia ngapain? Ah, kerungkel-kerungkel tuh. Orang Banten rungkel-rungkel. Ya. Ngapain cacingnya? Hah? Gerak-gerak gitu kan? Gede. Kenapa? Kenapa? Panas. Bukan. Bukan. Bukan karena kepanasan, karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh, panas. Aduh, enggak. Dia bergerak mencari solusi. Ya. Ya kan? Pernah nggak dengar cacing? Aduh, nggak pernah kan? Kenapa harus saya? Kenapa? Nggak pernah begitu. Kejamnya, oh, nggak pernah. Ya. Yang dicari solusi. Nah, cacing dihisap tidak? Tidak. Kita dihisap tidak? Cacing tidak dihisap, tapi menjadi umpan untuk makanan kita. Kita yang sering ngumpanin cacing, tapi nggak belajar dari cacing tuh. Kenapa harus selalu ada keluhan? Yo, cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk bisa terbang. Di mana logikanya hewan yang tidak bisa terbang, makanannya terbang? Tuh. Tuh kalau nyamuknya pintar, dia punya akal. Ya, jadi mainan cicak tuh. Cicak, gitu kan? Ya, tapi lihat kuasa Allah tuh. Orang tua kita cuma ngajarin sedikit, cicak diam-diam datang seekor, kok datang seekor nyamuk? Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuknya datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke cicak itu? Apa pernah cicak mengeluh? Tidak mengeluh. Nah, itu binatang. Nah, yang mau saya katakan, mengembalikan suasana itu, Nabi sudah mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari semua datang dari Allah untuk membuat kita lebih berkualitas, satu, dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mukjizatnya Isra Mi'raj, naik buruk, kita nggak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Nah, delman banyak, tapi naik buruk mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat, kebutuhan. Wasta'inu bisabri was sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar dan lakukan sholat. Nah, jadi asalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Makanya dulu orang-orang yang punya hajat, punya masalah, itu melakukan sholat. Nabi Zakaria punya masalah. Diuji dengan keturunan. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Maaf, istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Diilhamkan sholat. Di Quran surah 3, ayat 38-39. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah manusia mengatakan enggak mungkin kau punya keturunan, beliau salat. Dalam salatnya beliau memohon, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maku saja karena orang lain mengatakan enggak mungkin. Saya minta darimu yang tidak punya batasan. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau yang pada maha mendengar juga tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka langsung turun jawaban. Padahal beliau itu masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu, turun malaikat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turunlah berita, disampaikan akan punya anak, namanya langsung dari Allah, Yahya. Nabi Musa sholat. Musa itu sholat. Quran surah 20, Toha ayat 14.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa, Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Itulah kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai. Tuntas. Saat salat kita minta, rukuk, sujud, selesai masalahnya. Zakat itu wajib kalau ada kewajibannya berlaku. Sampai nisabnya, keluar zakatnya. Tapi kalau belum sampai batasnya, nggak ada kewajiban zakat. Puasa itu wajibnya kapan? Ramadan. Kalau tidak Ramadan, tidak wajib, kecuali nazar. Ya. Dan saat Ramadan pun kalau nggak mampu, masih bisa diganti. Kalau tidak qadha, fidyah. Haji wajib nggak? Kapan? Bagi yang mampu. Tapi sholat, semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Waqu'uda. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip. Dengan kedipan selama masih sadar. Nggak mampu berkedip, disolatkan. Kan sudah selesai. Ya. Ya, sampai titik akhir tuh. Ya, sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Duduk punya masalah, selesai. Berbaring punya masalah, selesai. Itu masalahnya. Dan tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Ini subuh kan baru berapa menit tadi kita lewat tuh? 30 menitan. Ada nggak yang nggak punya masalah sekarang? Nggak ada. Nanti subuh ke zuhur pasti punya masalah lagi. Kalau sholatnya benar, selesai. Itulah asalnya. Itulah asalnya. Jadi keistimewaan sholat itu, keistimewaan sholat, mengapa disyariatkan sholat? Yang pertama adalah, ini intinya, supaya kehidupan hamba itu mendapatkan kemudahan di sisi Allah dan selesai semua persoalan-persoalan kehidupannya. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa ini penting saya katakan? Karena sebelum kita berangkat menunaikan umrah, yang paling penting itu nanti ibadah sholatnya. Karena itu, ini saya tanya nih, di Masjidil Haram itu berapa kali lipat pahala sholatnya? 100.000. Baik ya. Saya mau tanya gini. Kalau baca Quran biasa di luar sholat, di Masjidil Haram, dikali 100.000 nggak? Dikali nggak? Tidak. Nggak ada dalilnya. Satu hurufnya tetap 10. Ya kan? Kalau saya infak, kali 100.000 nggak? Misal kapan-kapan misal di Masjidil Haram ada kotak infak misal gitu kan. misal aja. Terus ngasih ke situ tuh, ngasih. Kali 100.000 nggak? Tidak. Sekali umrah, kali 100.000 nggak? Tidak. Tapi sholat, sekali sholat berapa nilainya? 100.000. Pertanyaan saya, kenapa sholat yang digandakan, yang lain tidak? Karena Allah ingin menunjukkan yang terpenting itu sholatnya. Dan ada apa di balik sholat itu? Dan itu semua jenis sholat, bukan sholat fardu saja. Ya. Dan semua jenis sholat, termasuk yang sunnah itu terkait dengan kebutuhan kita. Ada dunia, ada akhirat. Misal, ya, malam kan alhamdulillah kita tahajud ya. Kenapa ada tahajud padahal sunnah hukumnya? Itu untuk memudahkan karir kehidupan.